Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana dampak gitu ya, dampak adanya pertambangan terhadap lingkungan gitu ya. Jadi saya memberikan contoh kemarin beberapa tambang yang mulai dari tambang batu bara, ya, bauksit, tambang emas gitu ya, tembaga ya, tambang nikel ya. Dari keseluruhan itu ya kita tahu ya bahwasanya memang lingkungan itu tidak bisa dipisahkan dengan pertambangan gitu ya. Di mana ada pertambangan pasti ada dampak lingkungannya. Mau itu tambang open cast mining ya atau tambang terbuka, tambang permukaan ya, maupun tambang bawah tanah underground mining itu pasti ada tambangnya. Mau itu mulai dari tambang yang ya yang tambang kecil gitu ya, tambang kecil, tambang pasir, tambang batuan andesit sampai dengan tambang-tambang besar ya, misalnya batu bara, tembaga gitu ya, nikel, kemudian apa namanya dan lain-lain gitu ya. Itu ada dampak lingkungannya ya. Yang mana besarannya itu bervariasi tergantung dari besaran tambangnya gitu ya. Ada yang dampaknya besar, ada yang dampaknya kecil gitu ya. Nah, kemudian pada pertemuan minggu kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan isu lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia. Ya, isu lingkungan hidup ya itu tidak serta merta ada begitu saja, gitu ya. Jadi sekali lagi isu lingkungan hidup itu tidak serta merta ada begitu saja. Dulu orang-orang tidak aware, gitu ya, tidak peduli, gitu ya, atau tidak tertarik dengan isu lingkungan, gitu ya. Namun seiring perkembangan waktu, ya, perkembangan zaman, maka orang-orang ya di dunia dan di Indonesia itu mulai sadar ya terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, hal ini dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat masa rehabilitasi ya, terutama di Eropa dan Jepang. Tahun 1950 ya, itu setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibombardir ya, kan dibombardir tahun 45 ya. Nah, tahun 50 itu ada suatu penyakit yang menyerang penduduk di Teluk Minamata Jepang. Ya, penyakitnya ini nggak diketahui ya penyebabnya apa, jenis penyakitnya apa, barulah gitu ya, barulah. Nah, kemudian usut punya usut diteliti ternyata ya penyakit tersebut itu muncul karena adanya perang itu, entah itu dia efek dari nuklir ya, entah itu dia efek dari apa namanya zat kimia ya, kalau perangnya pakai zat kimia pada saat itu di Jepang gitu ya. Nah, muncullah penyakit tersebut itu, nanti akan saya berikan fotonya ya. Nah, kemudian selain itu, ya ada beberapa buku yang dia menginspirasi pentingnya masa depan bumi. Ya, yang pertama itu ada buku The Silent Spring karangan Rachel Carson. Ya, ya ini dihafal-hafalin ya. Nanti siapa tahu saya tanya gitu ya. Iya kayak Class of Clan itu apa Class of Champion ya. Yang hafalin lukisan dia ya. Kalau dia lukisan lukisan karya ini tahun ini gitu ya. Nah kalian juga hafalin nih buku ini karangan ini tahun ini gitu ya. Nah dihafalin ya. Siapa tahu nanti ada kita COC ya, COC tambang gitu ya. Nah, jadi ini ya keluar ya. Jadi tahun 62 itu ada buku namanya The Silent Spring. The Silent Spring ini intinya adalah buku yang menggambarkan bagaimana sepinya musim semi. Kenapa? Ya, biasanya musim semi itu kan ditandai dengan tumbuhan mulai bertunas, gitu ya, mulai muncul daun-daun hijau. Ya, kita tidak mengalami ya musim semi ya. Kita tidak mengalami musim semi karena kita tidak berada di negara dengan 4 musim, gitu ya. Kita hanya ada 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau musim semi ya itu ditandai dengan tumbuhan itu mulai bertunas, munculnya daun-daun hijau dan adanya suara-suara burung ya, suara burung, tupai itu karena mereka baru keluar dari hibernasi ya setelah musim dingin ya. Jadi keluar baru apa namanya? Keluar dari hibernasi gitu ya. Baru keluar nah suara-suara burung. Nah, pada saat itu, dalam buku ini digambarkan bagaimana musim semi atau spring itu sepi, tidak ada suara burung. Ya, kenapa? Karena pada saat masih musim sebelum musim semi itu tiba, gitu ya, sebelum musim semi itu tiba, cangkang-cangkang burung, ya, jadi telur-telur burung, ya, cangkang-cangkangnya itu sudah retak duluan, sudah pecah duluan. Akibatnya burung itu menetas sebelum waktunya dan mati gitu ya. Dan penyebab dari retaknya atau rapuhnya cangkang burung ini itu adalah zat kimia yang digunakan. Nah, itu jadi digambarkannya seperti itu ya, The Silent Spring gitu ya. Jadi nggak ada suara kicauan burung gitu ya. Kalaupun ada nggak banyak gitu ya, nggak kayak biasanya gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi yang seharusnya ada anak-anak burung ya yang baru menetas,
ternyata ini nggak jadi menetas ya karena mati gitu ya. Karena apa? Karena cangkangnya yang rapuh ya, kemudian pecah ataupun retak sebelum waktunya, dan calon burung itu mati gitu ya. Kemudian tahun 68 itu ada The Population Bomb ya, karangan Paul Ehrlich ya, di mana buku ini menggambarkan bagaimana di masa yang akan datang itu ledakan populasi ya. Sekarang ini sudah gitu ya, sudah itu di Cina gitu ya, itu terjadi ledakan populasi ya. Jadi di mana apa namanya populasi itu meningkat sangat pesat ya, populasi ini meningkat sangat pesat. Nah itu digambarkan bagaimana ledakan populasi. Kemudian ada Limit to Grow ya, karangan Donella dan kawan-kawan ya dari klub ya tahun 72. Nah itu tadi ya, itulah yang mulai perhatian dunia terhadap lingkungan ya. Selain karena setelah Perang Dunia Kedua itu ada juga buku-buku yang inspirasi gitu ya, pentingnya masa depan bumi ke depannya nanti ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah penyakit yang muncul di Teluk Minamata Jepang itu tadi ya. Jadi mereka itu tuh ya, sakit kayak gitu ya. Nah ini ternyata usut punya usut itu karena kimia ya, kimia entah ataupun radiasi nuklir gitu ya. Itu masih kurang jelas ya, apakah karena radiasi nuklir ataupun zat kimia yang dipakai ketika berperang gitu ya. Intinya adalah seperti itu ya. Nah selanjutnya, nah ini buku tadi ya, buku yang saya katakan itu sudah saya jelaskan isinya ya. Nah kemudian mulailah kita perkembangan di dunia ya terkait dengan lingkungan. Tahun 72 ya, United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm itu dia menghasilkan suatu rekomendasi kerja, dan UNEP atau UN Environmental Program ya, program lingkungan dari United Nations ya. Jadi pada saat itu dilaksanakan konferensi pertama terkait dengan lingkungan ya tahun 72 di Stockholm, dan ada rencana kerja ya yang dihasilkan, rekomendasi rencana kerja serta program lingkungan. Nah pada tahun 83 ya, sebagai tindak lanjut dari keputusan Majelis Umum PBB atau UN tadi ya, itu dibentuklah suatu komisi ya yang disebut dengan World Commission on Environment and Development ya. Jadi komisi dunia ya pada lingkungan dan perkembangan ya, yang mana komisi ini dipimpin oleh Gro Harlem, sehingga komisi ini diberi nama Komisi Brundtland, mengambil dari nama Gro Harlem Brundtland nama belakangnya ya. Hasil dari komisi dunia ini itu akan menerbitkan kajian yang berjudul Our Common Future ya tahun 87, di mana di dalam Our Common Future ini, kajian ini itu dia mengusulkan strategi untuk memperkuat upaya ya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau sustainable development ya. Jadi saya kayaknya sudah pernah cerita ya bahwasanya kekhasan prodi kita itu adalah tambang yang berwawasan lingkungan gitu ya. Kita berharap ya kegiatan penambangan ini dia berprinsip pada sustainable development ya, atau sustain yang berkelanjutan ya. Kita berharapnya berkelanjutannya itu ya bukan berarti mineral resources atau sumber daya mineralnya itu nggak habis-habis, bukan ya. Tetap ya, mineral resources itu merupakan jenis resource yang non renewable ya, tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan, sehingga pada titik tertentu pasti akan habis ya. Tapi sustainnya kita bukan di situnya ya, tapi sustainnya di sini adalah bagaimana dia berwawasan lingkungan dan memperhatikan lingkungan ya. Yang namanya sustainable itu kan dia mengacu pada 3 aspek ya. Jadi ada ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial gitu ya. Aspek sosial sudah ada ya, lingkungan sudah ada, nah ekonominya yang belum ada ya. Di prodi kita dulu ada ya, tapi kalau nggak salah udah ditutup mata kuliah tersebut. Nah jadi yang namanya sustain itu kita tidak hanya memperhatikan ekonominya saja, tentu saja ya. Kalau nambang itu namanya nambang itu memperhatikan ekonominya gitu ya. Nambang kan mau cari untung, nggak mungkin nambang orang pengen rugi gitu ya, pasti pengen untung, maka ekonominya. Kemudian memperhatikan lingkungannya, kita sudah punya beberapa mata kuliah lingkungan, ada lingkungan tambang, reklamasi pasca tambang, kemudian ada mata kuliahnya Pak Yuda gitu ya, pencemaran tambang gitu ya. Nah kemudian ada sosialnya, kita juga sudah punya mata kuliah aspek sosial gitu ya. Nah oleh sebab itu ya diharapkan ya lulusan dari tambang ITERA itu dia berpikirnya atau ketika menambang itu berwawasan lingkungan
Ya, lingkungan itu maksudnya bukan hanya lingkungan hidup ya, tapi lingkungan sosial ya termasuk di dalamnya ya. Nah, jadi harus seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tahun 1982 dilaksanakan Earth Summit ya di Rio de Janeiro, di mana dihadiri oleh 172 negara dan 108 diantaranya itu memutus kepala negaranya, termasuk Indonesia pada saat itu ya, memutus kepala negaranya ya. Nah, kemudian pada tahun 2002 World Summit dilaksanakan di Johannesburg ya, dan tahun 2012 dilaksanakanlah Rio Plus 20 atau Rio Plus 20 ya di Rio de Janeiro. Ini sama juga ya kayak Earth Summit dan World Summit ya, bagaimana ini pertemuan internasional ya terkait dengan lingkungan. Nah, tadi saya katakan ya bahwasanya belum ya, sebelum mengatakannya. Jadi Earth Summit di Rio de Janeiro di tahun 1992 itu atau dikenal dengan Deklarasi Rio ya, atau Earth Chapter ya, itu dia menghasilkan 27 prinsip ya. Jadi di Deklarasi Rio ini dia menelurkan 27 prinsip, yang mana prinsip ini memacu dan memprakarsai kerjasama internasional ya. Jadi untuk 27 prinsip ini itu tidak bisa berdiri sendiri ya, sehingga dia harus melakukan kerjasama. Nah, inilah yang memacu dan memprakarsai kerjasama internasional ya. Adapun prinsip-prinsipnya itu ada the role of man, ada state sovereignty ya, kemudian ada the right to development ya, dan seterusnya ya. Ini terkait dengan lingkungan gitu ya, semuanya ya, terkait dengan lingkungan, sosial ya, budaya gitu ya. Nah, jadi ada 27 prinsip ya. Nah, 27 prinsip inilah yang dia memprakarsai atau memacu kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya ya. Contohnya aja ya, misalnya nah ini ya, environmental impact assessment ya, atau penilaian dampak sosial, dampak lingkungan gitu ya. Nah, jadi bagaimana misalnya di suatu negara mau melakukan environmental impact assessment, sementara dia tidak memiliki lembaga ataupun orang yang berkompeten. Di negara lain ada gitu ya, ahli lingkungan misalnya ya, contohnya di Brunei Darussalam ya, itu mereka tidak punya orang yang tersertifikasi atau berkompeten lah istilahnya di bidang lingkungan, diakui gitu ya. Nah, di Indonesia ada Pak Rio misalnya, dosen teknik pertama di Tera gitu ya. Maka kerjasamalah ya antara Brunei dan Indonesia, kemudian mendatangkan saya ke Brunei ya, kemudian melakukan asesmen, nah itu ya kerjasamanya seperti itu ya. Ya, sampai dengan cooperation between state and people ya. Nah, selanjutnya sustainable development. Jadi saya katakan tadi ya, sustainable development itu apa sih gitu ya? Sustainable development itu kalau artinya pembangunan berkelanjutan, tapi definisinya apa? Sustainable development itu adalah bagaimana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini atau saat ini tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Atau bisa juga didefinisikan sebagai pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi datang untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi kalau misalnya kita nambang ya, misalnya nih kita melakukan penambangan ya, itu kita akan menghilangkan misalnya ada suatu desa ya, masyarakatnya itu bertani, berkebun gitu ya, katakanlah kebun kopi gitu ya pekerjaannya. Nah, kemudian di sana ternyata ada potensi ya, ternyata di sana ada cadangan emas misalnya ya, yang siap untuk ditambang ya. Nah, kemudian akhirnya dibelilah lahan tersebut gitu ya oleh perusahaan dan tambanglah di situ ya. Nah, jadi masyarakat yang tadinya berkebun kopi itu tidak bisa bekerja lagi karena kebun kopinya udah nggak ada lagi ya. Nah, akhirnya nanti ke depannya bingung nih mereka mau kerja apa. Ya, memang ada uang ya, tapi uang kan lama-lama akan habis kalau tidak diputar gitu ya. Nah, itu kan akan mengurangi kemampuan atau mengganggu pemenuhan kebutuhan ya orang-orang di masa yang akan datang. Itu berarti tidak sustain ya, berarti itu tidak sustain. Nah, perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan itu ada antara negara maju dengan negara berkembang ya, di mana negara maju misalnya mereka industri gitu ya terus ya. Nah, terus akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan gitu ya melalui asap-asapnya. Nah, sementara negara berkembang yang kena dampaknya misalnya. Nah, ini seperti ini ada antroposentrim dan biosentrim ya.
Antroposentris ini adalah dia menganggap bahwa manusia itu adalah pusat ya, pusat dari peradaban, pusat dari segala-galanya gitu ya. Artinya kalau misalnya manusianya dimakmurkan gitu ya, maka perkembangan lingkungan akan bagus gitu ya. Sementara biosentris enggak, biosentris itu dia mengatakan bahwa alam itu yang segala-galanya, makanya kita harus menjaga alam gitu ya, menjaga keseimbangan alam gitu ya. Nah, makanya sering terjadi nih ya perdebatan antara antroposentris dengan biosentris. Kemudian bagaimana pendekatan ekonomi, sosial, ekologi, nilai manfaat, makro, mikronya. Nah ini yang saya katakan tadi ya, yang namanya sustain ya, itu dia harus mencakup 3 hal ini ya, ada ekonomi, environment, dan sosial. Kalau dia hanya mencakup sosial dan ekonomi saja, itu disebut dengan equitable. Kalau dia lingkungan dengan sosial saja, bearable. Kalau misalnya lingkungan dan ekonominya saja, itu namanya viable ya. Nah yang namanya sustain itu ketiga-tiganya ya, nggak bisa salah satu aja, nggak bisa salah dua aja gitu ya, jadi semuanya ya, dimana semuanya itu harus tercover lah bahasa gitu ya, harus harus kita kendalikan gitu, seimbang ya, seimbang. Kita mikirin ekonominya iya, mikirin sosialnya iya, mikirin lingkungannya iya gitu ya. Jadi tidak hanya kita mikirin udah yang penting kita untung gitu ya, enggak juga gitu ya, atau udahlah yang penting kita untung, masyarakatnya nggak demo gitu ya, maka ekonomi sama sosialnya aja gitu ya. Atau misalnya kita yang penting untung lah gitu ya, lingkungan jadi nggak rusak juga, tapi masyarakat demo sana sini gitu ya. Nah itu kan nggak tepat gitu ya, makanya harus tiganya ini di cover gitu ya, atau harus tiga-tiganya ini itu dipenuhi kebutuhannya ya, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah kemudian ada beberapa konsep ya, konsep dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ya. Ini diambil dari suatu dokumen namanya Caring for the Earth ya, itu atas prakarsa IUCN ya, kemudian UNEP dan WWF ya, dimana konsep-konsepnya ini yakni ada respecting ya, maintaining and caring ya, kemudian ada improving the life quality ya, ada conserving natural vitality dan ekologi gitu ya, dan seterusnya sampai dengan building global alliance ya. Jadi membangun atau membentuk ya, mendirikan aliansi global ya. Nah inilah prinsip-prinsip sustainable development ya. Nah kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Itu tadi di dunia. Di Indonesia itu juga sudah mulai bergejolak ya, terutama ketika akan dilaksanakannya konferensi di Stockholm. Jadi pada tahun 1972 ya, seorang profesor bernama Otto Sumarwoto dari Unpad itu menyelenggarakan seminar nasional dan lingkungan dan pembangunan di Bandung ya, yang mana dari hasil seminar ini itu laporannya itu oleh delegasi Indonesia yang berangkat ke konferensi Stockholm sebagai laporan ya. Nah ini dimulainya ya. Nah mulai tahun 76 itu disusunlah RUU ya, rancangan undang-undang lingkungan hidup. Nah pada tahun 81 atau 5 tahun setelahnya baru RUU tersebut diajukan ke DPR, masih belum jadi undang-undang ya, belum jadi undang-undang. Bentar saya minum dulu. Pada tanggal 25 Februari 82 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Inilah undang-undang pertama di Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Ya, harus diingat-ingat. Ya. Nomor 4 tahun 82, ya. Nah, kemudian terbitlah PP atau peraturan pemerintah ya nomor 29 tahun 86 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yang kemudian disempurnakan melalui PP nomor 51 tahun 93. Nah, kemudian terjadi perkembangan di dunia ya, terutama terkait dengan WCED ya, WCED ya, itu perkembangan dunia itu mendorong perubahan. Undang-undang pertama tadi ya, Undang-Undang 4 tahun nomor 82 itu menjadi Undang-Undang 23 tahun 97 ya. Dan pada tahun 2 tahun setelahnya tahun 99 itu muncul PP nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Nah, perkembangan terutama terkait dengan otonomi daerah serta lainnya mendorong diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Jadi otonomi itu adalah ya hak atau wewenang ya suatu daerah, kabupaten atau kota untuk mengelola wilayahnya sendiri, untuk mengelola
daerahnya sendiri. Nah, jadi kalau dulu ya segala macam perizinan tambang atau pengelolaan tambang ya, kemudian apa namanya masukan tambang dan lain-lain itu dikelolanya oleh pusat. Nah, setelah adanya otonomi daerah, maka sektor-sektor lain pun yang terkait gitu ya atau yang terbahas itu maka dia juga akan kena gitu ya sektornya. Salah satunya adalah pertambangan ini. Ya, lingkungan ya. Maka lingkungan, makanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 itu diganti dengan 32 Tahun 2009 ya. Nah, bagaimana dengan lembaga pemerintahan di bidang lingkungan hidup? Ya, jadi untuk melaksanakan amanat GBHN, ya GBHN itu garis besar haluan negara tahun 78 ya, keluarlah yang namanya Kepres nomor 28 tahun 78 junto Kepres nomor 35 tahun 78, di mana dalam Kabinet Pembangunan 3, kabinet saat itu ya, diangkatlah Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Ini merupakan kementerian pertama tentang lingkungan hidup ya, lembaga pemerintah pertama tentang lingkungan hidup ya, kementerian ya. Nah, jadi dibangunlah atau didirikanlah atau diangkatlah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup. Yang mana tugas pokok dari Men PPLH ini itu mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup ya di berbagai instansi baik pusat maupun daerah ya, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan. Ya, jadi pada saat itu ya, karena waktu itu masih di pusat semuanya ya, maka ada Menteri Negara ini, Men PPLH ini. Jadi dia harus mengkoordinasi ya, mengelola gitu ya, bagaimana antara ya lingkungan hidup yang di berbagai instansi baik di pusat maupun daerah yang dihubungkan ya. Waktu itu kan belum ada otonomi ya. Nah, kemudian perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup itu memunculkan atau menelurkan Kepres nomor 25 tahun 83 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Menteri Negara ya, kependudukan dan lingkungan hidup. Jadi waktu itu ya dipadukan ya, kependudukan sama lingkungan hidup disatukan gitu dalam suatu apa namanya kementerian ya, dibentuklah kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup gitu ya. Sekarang kan kalau kependudukan kan sekarang udah misah ya, udah misah, kependudukan nggak masuk dalam lingkungan hidup lagi. Kalau nggak salah kependudukan itu masuknya di dalam Mendagri ya, Menteri Dalam Negeri. Nah, sementara lingkungan hidup itu masuknya apa namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, KLH ya kalau nggak salah ya, lingkungan dan kehutanan ya, kalau masuknya di situ ya. Nah, selanjutnya tahun 90 itu terbit Kepres nomor 23 ya, di mana Kepres nomor 23 ini mengatur tentang salah satunya pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal. Ya, kalau dulu ada Bapedal ya, kalau sekarang itu di daerah saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu ada di daerah-daerah Bapedal itu, sekarang nggak tahu ya. Apakah dia sudah nggak ada lagi gitu ya, instansi ataupun dinas dengan atau badan dengan tulisan Bapedal ini gitu ya, yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang dia berdampak penting terhadap lingkungan hidup, di mana kepala Bapedal saat itu ialah menteri ya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, pada tahun 93 masalah kependudukan dan lingkungan hidup itu semakin luas ya. Maka dengan luasnya masalah tersebut didirikanlah kantor ya, kementerian ya, kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup ya. Kemudian otonomi daerah berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 99 itu telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan, yang mana dia lebih besar di kabupaten atau kota dibandingkan tingkat nasional atau provinsi. Kalau dulu ya itu sebagian besar itu di pusat, karena nggak punya otonomi ya, bahkan seluruhnya di pusat ya, bahkan seluruhnya di pusat karena dia nggak punya otonomi ya, daerah itu nggak punya fungsi otonom ya. Nah, setelah otonomi daerah barulah dibagi ya, di mana porsinya itu lebih besar di daerah, di kabupaten atau kota dibandingkan dengan tingkat nasional ataupun provinsi ya. Nah, pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, kalau dulu pelaksana. Nah, sekarang ya pemerintah pada saat itu pemerintah sebagai penyusun kebijakan makro ya, dan menetapkan berbagai norma, standar, kriteria, prosedur ya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sekarang pun begitu ya.
Jadi pelaksananya itu bukan pusat, ya. Pemerintah pusat nggak melaksanakan langsung yang turun ke lapangan mengontrol ini, enggak. Ya, tapi itu dibalikan ke daerah, ya, dibalikan ke daerah. Hal ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Ya, karena itu tadi ya, karena porsinya lebih besar di daerah dan pemerintah pusat itu bukan lagi sebagai pelaksana, tapi pelaksananya ada daerah, maka didoronglah pembentukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Makanya ya dulu, nggak tahu sekarang ya, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada apa. Jadi dulu di setiap provinsi, kabupaten atau kota itu selalu ada bapedalnya, ya. Nah, saat ini namanya itu dibakukan menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 2001 terjadi penggabungan antara Bapedal ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jadi Bapedal itu nggak ada lagi, ya, digabung, ya, ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya tahun 2004 Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini tadi, ya, itu berubah nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Dan pada tahun 2014, ya, atau 10 tahun yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan itu digabung menjadi satu, ya, menjadi Kemen LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga saat ini, ya, dengan organisasinya sebagai berikut, ya. Jadi ada beberapa direktorat jenderal, ya, ada planologi, konservasi, pengendalian das, ya, bahkan sampai dengan perhutanan sosial, ya, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, gitu, ya. Nah, ini ya direktorat jenderal yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen LHK, ya, tahun 2014. Nah, jadi kalau dirangkum, ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia itu yang pertama adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 82, ya. Nah, di mana ini merupakan kebijakan nasional pertama, undang-undang pertama di bidang lingkungan hidup, di bidang lingkungan, ya. Di Undang-Undang Nomor 4 ini dia memperkenalkan konsep tata penyelenggaraan lingkungan, partisipasi luas dan menyeluruh. Kemudian menegaskan wewenang sektor dan wilayah, memperkuat kebijakan sektoral, serta AMDAL itu sebagai instrumen pengendalian. Sekali lagi, AMDAL itu sebagai instrumen pengendalian, ya. Instrumen pengendalian itu maksudnya hanya dia sebagai alat, ya, untuk mengendalikan. Kayak gitar nih, ya. Gitar kita gunakan untuk musik, karena itu instrumen musik, ya, jadi kita gunakan untuk bernyanyi misalnya, ya. Nah, AMDAL ini sebagai instrumen atau alat mengendalikan saja, cukup mengendalikan. Nah, baru pada tahun 97, Undang-Undang Nomor 2397, AMDAL itu selain instrumen, dia juga untuk audit lingkungan, ya. Jadi bisa dilihat tuh dari AMDAL dilakukan audit, ya, sesuai atau enggak, dilaksanakan atau enggak, jadi bisa menjadi audit lingkungan. Selain itu, pada undang-undang ini juga itu memperkuat command and control, ya. Ya, jadi bagaimana memperkuat itu, ya. Kemudian dia menekankan penegakan hukum, ya, partisipasi ya melalui organisasi lingkungan, serta memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dengan perintah audit ataupun dengan izin limbah, ya. Jadi adanya izin limbah. Jadi kuat nih Kementerian Lingkungan Hidup, ya, karena ada izin limbah, yang mana izin limbah ini itu harus dikeluarkan oleh kementerian, ya. Nah, itu Undang-Undang Nomor 23. Selanjutnya Undang-Undang yang terakhir tentang lingkungan itu adalah Nomor 32 tahun 2009. Di undang-undang ini, ya, itu mengatur tentang otonomi daerah, ekoregion, ya, kemudian RPPLH, ya, rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Di undang-undang ini juga ada izin lingkungan, ya, analisis risiko lingkungan, dan sanksi pidana, ya, bagi siapa saja, tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga kepada pejabat yang berwenang. Jadi kalau misalnya nih, dia memberikan izin, ternyata izinnya itu nggak sesuai dengan aturan, gitu, ya, tidak hanya yang melaksanakannya, ya, yang melaksanakan di tambangnya, juga, ya, pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin tersebut itu bisa kena pidana, ya. Nah, jadi harus diperhatikan itu buat kalian nanti, ya, baik kalian yang bekerja di tambangnya ataupun bekerja di pemerintahannya, gitu, ya, atau nanti kalian ada pejabat, nah itu, ya. Jadi tidak hanya mereka yang langsung kerja di lapangan aja, gitu, ya.
bahkan pejabat yang berwenang pun yang memberi tekan, yang memberi apa namanya, memberi tantangan, yang memberi tanda tangan, yang mengeluarkan izin, ya, nah itu juga bisa kena kalau misalnya nggak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Nah itu kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu kayaknya nggak berubah, ya, isi dari Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi saya beberapa hari yang lalu, minggu lalu, ya, dihubungi salah satu teman saya dari Polda, ya, polisi daerah, ya, dari Polda, ya. Jadi ini adalah teman SMA saya, teman sekelas dulunya, ya, kemudian teman main bola, main futsal, gitu ya. Dia striker, saya kiper, gitu ya. Terus teman main juga, ya, teman main pada saat SMA. Nah, jadi dekat lah, gitu ya, lumayan dekat. Nah, dia menghubungi saya. Dia meminta saya untuk menjadi saksi ahli, gitu ya, terkait dengan pencemaran air, gitu ya, di suatu tambang, ya, di suatu tambang. Karena kebetulan beliau ini itu berada di Reskrimsus, namanya Reserse Kriminal Khusus, tepatnya di bagian pertambangannya, ya. Jadi yang suka nangkap tambang ilegal, gitu ya. Nah, beliau ini, ya, beliau ini, saya ditambang sebagai akademisi, ya. Nah, jadi beliau minta saya untuk apa namanya, untuk menjadi saksi ahli di persidangan, gitu ya, yang dari kepolisiannya, gitu ya. Oh boleh, saya bilang kan, boleh. Karena kebetulan saya memang penanggung jawab pengelolaan pencemaran air, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tersertifikasi saya, pengendalian pencemaran air, gitu ya, udah tersertifikasi, makanya bisa saja, gitu ya, jadi tenaga ahli, gitu ya, saksi ahli, gitu ya. Nah jadi minta, gitu ya. Jadi minta jadi situ. Nah kemudian, ya, itu sidang, ya, sidang untuk pidana, ya, pidana suatu perusahaan lah, gitu ya. Saya nggak menyebutkan perusahaan mana, gitu ya. Tapi ya intinya seperti itu, ya, melakukan pencemaran, ya, pencemaran air, kemudian dituntut, gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati, itu nanti, ya, itu tidak hanya pelakunya atau tidak hanya perusahaannya nanti yang kena, ya. Pejabat berwenang kalau memang dia nggak sesuai prosedur mengeluarkan izinnya, izin lingkungannya, ya, atau dia apa namanya mengeluarkan izinnya tapi tidak dikontrol dengan baik, ya, itu bisa kena juga, ya, bisa kena. Makanya hati-hati, baik kalian nanti bekerja di pemerintahan, bekerja di tambangnya langsung, ya, itu harus kan, ya, karena kalau tidak bisa terkena pidana, ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, benar nggak ada nih, ya? Oh iya, di bawahnya itu masih JTPI, ya, belum saya ubah. JTPI itu jurusan Teknologi Produksi dan Industri, ya. Jadi sejarahnya, ya, JTPI dulu, ya. Dulu malah JTMB namanya, ya. Jadi di dalam JTPI itu ada namanya sub JTMB. JTMB itu jurusan Teknologi Manufaktur dan Kebumian. Ya, kalian belum masuk, ya. Kalian angkatan berapa sih? 23, ya. 22, ya. 22 belum kayaknya, belum masuk kayaknya, ya, pada saat itu. Jadi namanya itu masih JTMB, ya. Jadi jurusan Teknologi Manufaktur dan Kebumian. Kita berada di dalamnya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, pendirian JTMB ini tidak bisa dilakukan, ya. Kalau nggak salah itu karena ada dokumentasi atau administrasinya yang kurang lengkap, nggak bisa didirikan. Akhirnya kita balik lagi lah ke JTPI, ya. Bukan balik lagi sih sebenarnya, karena kita itu memang di dalam JTPI, tapi di dalam JTPI itu ada sub lagi namanya JTMB, ya. Akhirnya kita meleburlah bersama JTPI, ya, jurusan Teknologi dan Produksi Industri. Seiring berjalannya waktu, keluarlah SK, ya, bahwasanya pendirian fakultas. Jadi sekarang jadilah Fakultas Teknologi Industri. Fakultas Teknologi Industri itu merupakan fakultas yang gemuk, ya. Karena apa? Karena di prodinya di situ banyak. Berapa? 40, ya, 20 atau 40, 20 kalau nggak salah, ya. Sekitar 20-an prodi di FTI. Padahal idealnya dalam fakultas itu nggak banyak-banyak. Makanya suatu saat nanti pasti kita akan pecah,
ya FTI itu pasti akan pecah. Ya, tapi belum sekarang. Entah nanti kita bergabung dengan prodi mana gitu. Kalau di ITB, tambang itu masuknya dalam FTTM ya, Fakultas Teknologi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Ya. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, di mana dalam FTTM itu ada 2 prodi ya. Ada prodi tambang itu sendiri, minyak ya, geofisika dan metalurgi. Ya, sementara kalau geologi ya itu masuknya dalam FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Ada geologi, ada meteorologi ya, kemudian ada geodesi dan ada oceanografi 4 ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti fakultas-fakultas di ITERA itu hanya 4 gitu ya, 3 satu fakultasnya ya. Nah, kalau kita berandai-andai nanti misalnya kita pecah jadi fakultasnya, misalnya fakultas apa, teknologi pertambangan ya, teknik pertambangan gitu ya, dengan apa. Jadi kita nanti membuat fakultas baru ya. Kira-kira kita bergabung dengan siapa sih? Kalau feeling saya ya, kita itu teknik pertambangan, ya, teknik migas apa namanya, rekayasa migas ya, teknik pertambangan, rekayasa migas, kemudian geologi ya, geologi sama geofisika. Ya, kayaknya kita masuknya di situ berempat kayaknya ya, kayaknya. Ya. Atau bahkan material. Ya, atau bahkan material bisa aja. Kalau di ITB material itu masuknya dengan teknik mesin. Ya, teknik mesin sama penerbangan. Nah, itu material ya, itu masuk ke fakultas ya. Jadi gitulah ceritanya kenapa di bawah ini namanya JTPI ya, mungkin kalian sudah tahu juga, tapi sejarah sebelumnya ya, mulai dari JTMB mungkin kalian nggak tahu, tapi itulah ya sejarahnya. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika kalian mau lulus berubah lagi nih fakultasnya, bukan FTI, misalnya kita ngebuka fakultas baru gitu dengan prodi yang lain, bisa aja seperti itu ya. Atau misalnya nanti ketika kalian sudah lulus balik lagi ke ITERA ya, entah sebagai apa namanya pegawai gitu ya dari perusahaan ataupun dari pemerintahan gitu ya, mau kerjasama dengan ITERA, ataupun kalian cuma main-main aja gitu ya. Terus kalian nanya, FTI sudah pindah ya Bu gitu ya, kan tadinya di gedung C, di gedung D ya. Nanya sama orang ITERA, FTI sudah pindah ya Bu? FTI apa itu FTI? Nggak ada lagi FTI ya, kami udah tambah ya, kami udah fakultas ini. Tidak menutup kemungkinan seperti itu ya, karena terlalu gemuk ya FTI itu ya, terlalu banyak prodi di dalamnya. Oke, baik, tidak ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan ya, mungkin cukup sekian. Nggak ada tugas, nggak ada ya. Nggak ada tugas, nanti kita bertemu lagi di minggu depan itu seperti biasa ya, jamnya ini jam 1.30 aja ya. Atau nanti kalau memang mau dimajukan saya kabarin ke Raihan ya, dan online ya, karena kita reschedule ya, tidak mengikuti jadwal sebelumnya, maka kita dipastikan tidak dapat ruangan, kecuali ada ruangan nganggur ya, kecuali ada ruangan nganggur yang bisa kita pakai ya, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalnya menunggu jatah atau plot dari roster ya, dari jadwal yang dibagikan, Excel yang dibagikan, itu kita nggak dapat ya, kita nggak dapat pasti ya. Ya meskipun dapat ya itu jadwal yang lama gitu ya, di jadwal yang lama bukan jadwal yang baru. Baik, kalau begitu ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada sore hari siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.